Assalamualaikum sahabat muslim. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kesultanan yang bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat dakwah Islam pertama di tanah Jawa? Kesultanan Demak adalah simbol kekuatan dan keimanan yang luar biasa. Namun, di balik kejayaan ini, ada cerita kelam tentang pengkhianatan yang mengguncang fondasi kerajaan. Siapa yang berkhianat, dan bagaimana Kesultanan Demak bisa jatuh? Bersiaplah untuk menyelami sejarah penuh intrik, kekuatan, dan pengorbanan dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan sekitar tahun 1475 oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Sebagai Sultan pertama, Raden Patah memulai transformasi besar-besaran di wilayah Jawa, menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam. Dengan dukungan para ulama dan wali songo, Raden Patah berhasil memperkuat kedudukan Islam di Jawa, mengubah Demak dari sebuah kadipaten menjadi kekuatan politik dan spiritual yang dominan. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, Sultan Trenggana naik tahta dan membawa Demak ke puncak kejayaannya. Sultan Trenggana memerintah dari tahun 1521 hingga 1546, memperluas wilayah kekuasaan Demak hingga ke Jawa Timur dan bagian lain Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Demak berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang tersisa, termasuk Majapahit, menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan Islam di Nusantara. Salah satu peninggalan terbesar dari Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak. Dibangun oleh Raden Patah bersama Wali Songo, masjid ini tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga simbol penyebaran Islam di Jawa. Masjid ini dibangun dengan arsitektur yang memadukan gaya tradisional Jawa dengan nilai-nilai Islam, dan hingga hari ini, Masjid Agung Demak tetap menjadi salah satu masjid tertua dan paling dihormati di Indonesia. Kesultanan Demak memiliki jenderal-jenderal yang tangguh dan cerdas, seperti Patih Unus, yang dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Patih Unus memimpin ekspedisi militer melawan Portugis di Malaka pada tahun 1512, meskipun upaya tersebut belum berhasil, tetapi dia dikenang sebagai salah satu pahlawan yang berani menentang kolonialisme Eropa. Namun, di tengah kejayaannya, Kesultanan Demak mulai terpecah akibat pengkhianatan dari dalam. Arya Penangsang, yang merupakan keponakan Sultan Trenggana, memiliki ambisi untuk merebut tahta. Dengan bantuan beberapa pengikutnya, ia memulai pemberontakan yang berujung pada konflik berdarah di dalam istana. Pengkhianatan ini melemahkan Kesultanan Demak secara signifikan, membuatnya rentan terhadap serangan dari luar. Setelah Sultan Trenggana meninggal pada tahun 1546, pada usia 51 tahun, kekuatan Demak mulai surut. Konflik internal terus berkecamuk, dan pada akhirnya Kesultanan Demak runtuh pada tahun 1549. Pada periode ini, VOC, Verenigde de Oost-Indische Compagnie, mulai mengambil alih kendali di wilayah-wilayah pesisir Jawa, dengan Cornelis de Houtman sebagai salah satu komandan VOC yang memimpin ekspansi ke Nusantara. Assalamualaikum sahabat muslim. Sejarah Kesultanan Demak adalah kisah tentang kekuatan iman, kebijaksanaan, dan juga pengkhianatan. Dari pembangunan masjid yang megah hingga runtuhnya kerajaan karena intrik dan ambisi, kita belajar bahwa sejarah memiliki banyak pelajaran berharga. Mari bersama-sama memperdalam ilmu dan memperkuat iman. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan menjadi bagian dari komunitas Syutya Winda Sapalakai. Assalamualaikum sahabat muslim.